Perkenalkan, saya Nurul Cinta Syara Andri dan kami dari kelompok 14. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil simulasi analisis one way ANOVA, two way ANOVA, dan repeated measure ANOVA menggunakan aplikasi Jamovi. Dalam video ini kami akan menjelaskan beberapa tahapan analisis, yaitu dimulai dari identifikasi variabel, kemudian penyusunan hipotesis, dilanjutkan dengan simulasi analisis data menggunakan Jamovi, dan diakhiri dengan membaca serta menginterpretasikan hasil analisis serta pengambilan keputusan berdasarkan output yang diperoleh. Baik, langsung saja kita mulai dari tahap pertama, yaitu identifikasi variabel. Nah, identifikasi variabel pada one-way ANOVA. One-way ANOVA digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata prestasi belajar berdasarkan metode belajar yang digunakan. Pada analisis ini, variabel independen adalah metode belajar yang terdiri dari tiga kelompok, yaitu ceramah, diskusi, dan praktikum. Sedangkan variabel dependen adalah skor prestasi belajar mahasiswa. Yang kedua ada two-way ANOVA. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh dua variabel independen terhadap satu variabel dependen sekaligus mengetahui apakah terdapat interaksi di antara keduanya. Pada analisis ini terdapat dua variabel independen, yaitu metode belajar dan jenis kelamin, sedangkan variabel dependennya adalah skor prestasi belajar. Analisis terakhir adalah repeated measure ANOVA. Analisis ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata tingkat stres pada responden yang sama yang diukur pada beberapa waktu yang berbeda. Variabel independen pada analisis ini adalah waktu pengukuran, yaitu sebelum ujian, saat ujian, dan setelah ujian. Sedangkan variabel dependennya adalah skor tingkat stres mahasiswa. Baik, perkenalkan nama saya Zahra Isabel Azalia Putri Ada Pasaka dengan NIM 25070 150 1072. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait penyusunan hipotesis untuk data yang akan diolah. Nah, sebelum kita masuk, kita harus tahu apa sih itu hipotesis. Jadi, hipotesis adalah merupakan dugaan sementara terhadap rumusan masalah buktian yang harus dibuktikan kebenarannya melalui pengumpulan data dan analisis data. Nah, dugaan tersebut itu belum dapat dinyatakan benar sehingga harus diuji menggunakan metode statistik berdasarkan data penelitian. Oke, hipotesis sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu hipotesis nol atau H0 dan hipotesis alternatif. Nah, hipotesis H0 adalah hipotesis yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan atau pengaruh yang signifikan antara kelompok atau kondisi yang dibandingkan. Sedangkan hipotesis alternatif adalah hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan atau pengaruh antara kelompok atau kondisi yang dibandingkan. Nah, kemudian kita akan masuk pada penyusunan hipotesis pada data penelitian. Nah, yang pertama itu adalah one way ANOVA. Pada data one way ANOVA, itu penelitian itu bertujuan untuk mengetahui apakah metode belajar itu memberikan pengaruh terhadap prestasi belajar mahasiswa. Nah, di sini variabel independennya itu adalah metode belajar yang terdiri dari beberapa kelompok, yaitu ceramah, diskusi, dan praktikum. Kemudian untuk variabel dependennya itu adalah skor prestasi belajar. Jadi kita dapat susun H0-nya itu tidak terdapat perbedaan skor prestasi belajar ditinjau dari seluruh metode belajar, yaitu diskusi, ceramah, dan praktikum. Kemudian untuk HA-nya terdapat perbedaan skor prestasi belajar ditinjau dari metode belajar, ceramah, diskusi, dan praktikum. Kemudian untuk two-way ANOVA, penelitian itu bertujuan untuk mengetahui pengaruh metode belajar dan jenis kelamin terhadap prestasi belajar. Jadi kita ingin ketahui apakah terdapat interaksi antara kedua faktor tersebut. Nah, di sini variabel penelitiannya itu terdiri atas di mana faktor A-nya itu adalah metode belajar, kemudian faktor B-nya itu adalah jenis kelamin. Kemudian untuk variabel dependennya itu adalah prestasi belajar. Nah, eh, di sini tuh untuk H0-nya itu kita dapat susun dengan tidak terdapat perbedaan antara metode belajar dan jenis kelamin terhadap prestasi belajar. Sedangkan untuk HA0, HA-nya kita dapat susun dengan terdapat perbedaan prestasi belajar ditinjau dari metode belajar dan jenis kelamin. Kemudian untuk paired repeat measure ANOVA atau ANOVA rencangan ulang, pada datanya itu penelitiannya itu untuk mengukur tingkat stres mahasiswa pada subjek yang sama dengan waktu dalam tiga waktu pengukuran, yaitu
sebelum ujian T1, saat ujian T2, dan sesudah ujian T3. Nah, eh, karena pengukurannya itu dilakukan berulang dan pada responden yang sama, maka digunakan repeat measure ANOVA, di mana H0-nya dapat kita susun tidak terdapat perbedaan tingkat stres mahasiswa pada ketiga tingkat waktu pengukuran. Kemudian untuk AH0-nya kita dapat susun dengan terdapat perbedaan tingkat stres pada setidaknya satu waktu pengukuran. Itu dia terkait materi penyusunan hipotesis. Untuk materi selanjutnya terkait simulasi analisis varian menggunakan software Jamovi dan juga membaca hasil analisis itu akan dijelaskan oleh teman saya dan saya sendiri. Pertama, buka data yang akan dianalisis di aplikasi Jamovi. Pastikan variabel metode belajar bersifat nominal, sedangkan skor prestasi bersifat continuous. Setelah itu, pada bagian kemudian klik menu Analyze, pilih ANOVA, lalu klik One Way ANOVA. Nah, selanjutnya masukkan variabel skor prestasi ke bagian dependent variable, kemudian masukkan metode belajar ke bagian grouping variabel. Setelah itu, pada bagian deskriptif statistik, centang deskriptif statistiknya. Lalu, pada bagian assumption check, centang homogeneity untuk menguji homogenitas varian. Sama normality testnya juga. Terus, karena terdapat 3 kelompok yang dibandingkan, kita juga perlu melakukan uji lanjut post hoc. Buka pada bagian post hoc test, pindahkan variabel metode belajar, kemudian pilih 2K. Nah, setelah semua pengaturan selesai, Jamovi akan menampilkan output analisis yang terdiri dari statistik deskriptif, uji homogenitas, normality test, tabel ANOVA, dan uji post hoc. Seperti ini. Nah, berdasarkan hasil analisis menggunakan one way, pertama saya melihat uji asumsi terlebih dahulu. Hasil uji normalitas menunjukkan nilai P sebesar 0,119. Karena nilainya lebih besar dari 0,05, maka data dapat dikatakan berdistribusi normal. Selanjutnya pada uji homogenitas, diperoleh nilai P sebesar 0,965. Karena nilainya juga lebih besar dari 0,05, maka varians data antar kelompok bersifat homogen, jadi data sudah memenuhi syarat untuk dilakukan uji one way ANOVA. Hasil uji one way ANOVA menunjukkan F sebesar 40 dengan nilai signifikan kurang dari 0,01. Karena nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, terdapat perbedaan rata-rata skor prestasi berdasarkan metode belajar yang digunakan. Jika dilihat dari nilai rata-ratanya, metode ceramah sebesar 61,4, metode diskusi memperoleh rata-rata sebesar 70,6, dan metode praktikum memperoleh rata-rata sebesar 82,2. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa metode praktikum menghasilkan nilai prestasi yang paling tinggi, sedangkan metode ceramah menghasilkan nilai yang paling rendah. Selanjutnya dilakukan uji post hoc 2K untuk mengetahui kelompok mana saja yang memiliki perbedaan. Hasilnya menunjukkan bahwa ceramah dengan diskusi berbeda secara signifikan dengan nilai P sebesar 0,01. Ceramah dengan praktikum juga berbeda secara signifikan dengan nilai P kurang dari 0,01. Dengan praktikum juga berbeda secara signifikan dengan nilai P kurang 0,01. Begitu juga diskusi dengan praktikum yang memiliki nilai P kurang dari 0,01. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ketiga metode belajar memiliki perbedaan yang signifikan terhadap prestasi belajar. Dari ketiga metode tersebut, metode praktikum memberikan hasil yang paling baik karena memiliki rata-rata nilai tertinggi yaitu 82,2, kemudian diikuti metode diskusi sebesar 70,6,
dan terakhir metode ceramah sebesar 61,4. Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk pada analisis varian pada two-way ANOVA. Nah, di sini itu sudah ada data yang akan kita uji, di mana kita ingin menguji bagaimana itu pengaruh metode belajar dan jenis kelamin terhadap prestasi belajar. Eh, Tanpa berlama-lama, kita akan masuk pada tutorialnya. Jadi, kita pertama input data ke dalam Jamovi. Oke, setelah itu, setelah itu kita pilih bagian data, kemudian kita pilih setup. Di sini kita ubah, jadi di sini itu skor, kita ubah jadi prestasi belajar. Nah, jangan lupa untuk tipe datanya kita ubah ke continuous. Setelah itu di sini itu adalah metode belajar. Untuk tipe datanya kita pakai nominal karena dia merupakan data kategori. Di sini A1-nya itu adalah cerana, kemudian A2-nya itu adalah diskusi, dan A3-nya adalah praktikum. Oke, praktikum. Oke. Kemudian untuk di sini kita masukkan jenis kelamin. Untuk tipe datanya juga sama, dia nominal. Sini B1-nya itu laki-laki dan B2-nya itu perempuan. Oke, sudah. Setelah kita input seperti ini, kita pilih analyze, kemudian kita pilih ANOVA, kemudian pilih ANOVA lagi. Nah, kemudian pada kolom dependent variable kita masukkan prestasi belajar, dan pada bagian fix factornya itu kita masukkan metode belajar dan jenis kelamin. Kemudian pada model fit kita centang overall model test, bagian assumption check kita centang homogenitas dan normality dan chiploadnya. Saat itu, oke, inilah dia hasil outputnya. Nah, kemudian inilah hasil output dari data yang kita olah tadi. Kemudian kita akan masuk pada membaca hasil analisis dari two-way ANOVA. Nah, sebelum kita menginterpretasikan hasil ANOVA, kita harus terlebih dahulu itu melakukan asumsi homogenitas dan juga uji normalitas terlebih dahulu. Nah, untuk uji normalitasnya, kita bisa melihat pada bagian Shapiro-Wilk di sini, di mana diperoleh nilai p-value-nya itu sebesar 0,806. Nah, kriteria pengembalian keputusan pada asumsi normalitas itu jika nilai p-value-nya itu lebih besar atau di atas 0,05, maka data itu terdistribusi normal. Sedangkan jika nilai p-value-nya itu kurang dari atau lebih kecil daripada 0,05, maka data tidak terdistribusi normal. Nah, karena di sini itu nilai p-value-nya itu 0,806, yaitu di atas 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi normalitasnya itu terpenuhi. Sedangkan kita lihat pada bagian asumsi homogenitas. Nah, pada bagian asumsi homogenitas, kita bisa dilihat bahwa p-value-nya itu sebesar 0,953.
Nah, kriteria pengambilan keputusan pada uji homogenitas itu adalah jika nilai p-value-nya itu lebih besar atau di atas 0,05, maka datanya itu homogen. Sebaliknya, jika lebih kecil daripada 0,05, maka tidak homogen. Sama seperti uji normalitas tadi. Nah, karena di sini itu p-value-nya 0,953, maka itu nilainya lebih besar daripada 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa eh, data tersebut itu bersifat homogen sehingga asumsi homogenitas pada data ini itu terpenuhi. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian tabel ANOVA. Nah, pada bagian eh, ANOVA itu sebelum kita baca hasilnya, kita harus tahu apabila dia lebih kecil daripada 0,05 maka H0-nya itu ditolak sedangkan HA-nya diterima. Tapi kalau misalnya p-value-nya itu lebih besar daripada 0,05 maka H0-nya itu diterima dan eh, HA-nya itu ditolak. Nah, kita bisa melihat di sini pada bagian overall model. Nah, pada bagian overall model itu diketahui bahwa F-nya itu sebesar 42,47 dengan nilai p-value sebesar 0,001. Karena p-value-nya itu lebih kecil daripada 0,05, maka artinya itu uh, signifikan. Nah, kemudian kita lihat pada bagian metode belajar. Di sini F-nya itu 96,88 dan p-value-nya itu 0,001. Karena p-value-nya itu lebih kecil daripada 0,05, maka H0-nya itu ditolak dan HA-nya itu diterima. Artinya terdapat perbedaan prestasi belajar berdasarkan metode belajar begitu. Kemudian pada bagian jenis kelamin, kita peroleh nilai F-nya itu sebesar 14,84 dengan p-value-nya itu 0,001. Nah, karena p-value-nya itu lebih kecil daripada 0,05, maka H0-nya ditolak dan HA-nya diterima. Artinya, terdapat perbedaan prestasi belajar yang signifikan berdasarkan eh, jenis kelamin, berdasarkan jenis kelamin. Nah, di sini juga kita lihat interaksi antara metode belajar dan jenis kelamin. Nah, baris ini itu menunjukkan kalau terdapat interaksi antara kedua variabel. Nah, karena di sini kriteria pengembalian keputusannya itu jika dia lebih kecil daripada 0,05, maka terdapat interaksi yang signifikan. Kalau dia lebih besar daripada 0,05, maka tidak terdapat interaksi yang signifikan. Nah, karena di sini nilai F-nya 1,87 dengan p-value sebesar 0,175, artinya itu lebih besar daripada 0,05. Maka tidak terdapat interaksi yang signifikan antara metode belajar dan jenis kelamin dalam membedakan prestasi belajar mahasiswa. Nah, kemudian kita bisa centang bagian post hoc, tes, kita metode dan jenis kelamin, kita pindahkan. Nah, pada uji post hoc dilakukan itu untuk mengetahui pasangan kelompok mana yang memiliki perbedaan signifikan. Nah, kriteria pengambilan putusannya jika nilai P2K-nya itu lebih kecil daripada 0,05, maka terdapat perbedaan signifikan antara kedua kelompok yang dibandingkan. Tapi sebaliknya jika lebih besar, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Di sini hasil dari uji post hoc-nya sudah keluar. Nah, pertama untuk metode ceramah dengan diskusi memperoleh eh, P2K sebesar 0,001, artinya itu lebih kecil daripada 0,05, maka terdapat perbedaan prestasi belajar yang antara metode ceramah dan diskusi. Kemudian kita kemudian kita lihat ceramah dengan praktikum. Nah, kita bisa lihat di sini memperoleh nilai K-nya itu 0,001 sehingga terdapat perbedaan prestasi belajar yang signifikan antara
kedua metode tersebut. Kemudian bagi diskusi dan juga praktikum memperoleh P2P yang sama yaitu 0,001. Artinya kedua metode tersebut itu memiliki perbedaan prestasi belajar begitu. Nah, kemudian kita lihat selanjutnya pada variabel jenis kelamin. Jenis kelamin, nah kita antara laki-laki dan perempuan diperoleh P2P-nya itu 0,001. Karena lebih kecil daripada 0,05, berarti dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan prestasi belajar antara mahasiswa laki-laki dan juga perempuan. Nah, kita bisa ambil kesimpulan berdasarkan hasil analisis 2-way ANOVA diperoleh kesimpulan bahwa model analisis secara keseluruhan itu signifikan. Oleh karena itu, variabel metode belajar dan jenis kelamin itu masing-masing menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap prestasi belajar. Namun tidak ditemukan interaksi yang signifikan antara metode belajar dan juga jenis kelamin terhadap prestasi belajar. Itu dia untuk analisis varian pada two-way ANOVA. Selanjutnya kita akan masuk pada rancangan ulang ANAVA. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada materi repeat measure ANOVA. Nah, tadi kita itu sudah melihat simulasi one way ANOVA dan juga two way ANOVA. Nah, sekarang kita akan masuk pada repeat measure ANOVA. Nah, di sini itu sudah ada rumusan masalahnya, yaitu perubahan tingkat stres mahasiswa pada tingkat waktu pengukuran, yaitu sebelum ujian, saat ujian, dan setelah ujian. Nah, karena pengukurannya itu dilakukan pada subjek yang sama, menggunakan pada subjek yang sama dengan waktu yang berbeda, maka kita menggunakan ANOVA rancangan ulang. Nah, sebelum kita menginput datanya, terlebih dahulu kita membuat hipotesisnya. Nah, hipotesis H0-nya itu kita dapat susun dengan tidak terdapat perbedaan tingkat stres mahasiswa pada ketiga waktu pengukuran, yaitu sebelum ujian, saat ujian, dan setelah ujian. Kemudian untuk hipotesis HA-nya atau alternatifnya, kita bisa terdapat perbedaan tingkat stres mahasiswa pada satu dari ketiga waktu pengukuran. Oke. Nah, tanpa berlama-lama kita akan masuk pada simulasinya. Kita input dulu data yang ingin kita olah ke dalam software Jamovi. Setelah itu, kita pilih menu data, kemudian pilih setup. Nah, di sini kita ubah menjadi sebelum ujian dan measure tab-nya kita ubah ke continuous. Kemudian di sini saat ujian. Saat ujian. Saat ujian. Kemudian kita ubah juga. Nah, di sini juga sama ya, sama dengan keduanya. Oke. Nah, setelah itu kita pilih analyze. Kemudian kita pilih ANOVA, repeat measure ANOVA. Oke, pada bagian RM repeat measure factors-nya di sini kita ubah jadi tingkat stres mahasiswa. Nah, karena di sini ada tiga waktu, di sini kita jadi level 1, kemudian level 2, 2 dan 3. Oke, sudah. Nah, setelah itu masing-masing dari ini repeat measure pada bagian repeat measure cell-nya kita masukkan sesuai dengan levelnya masing-masing. Nah, di situ level 1 itu ada sebelum ujian, kemudian level 2 itu saat ujian, kemudian level 3 itu setelah ujian. Oke. Kemudian
di bagian menu. Nah, kemudian kita pilih pencet assumption check. Nah, karena di sini itu tidak ada uji normalitas, kita pilih exploration, kemudian kita pilih deskriptif. Nah, kita masukkan semua variabelnya ke dalam sini. Kemudian kita pilih statistik, Shapiro-Wilk. Tunggu, dia loading guys. Oke, ini sudah keluar ya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk sebelum ujian itu 0,007, saat ujian 0,88, dan setelah ujian itu 0,15. 0,015. Kemudian kita kembali ke sini. Nah, di sini kita centang ini, kemudian homogeneity, kemudian pada post hoc kita kasih masukan ini tingkat stres. Nah, 2K kita centang 2K. Oke, sudah. Dan kita tunggu hasilnya. Oke. Nah, di sini hasilnya sudah keluar. Kemudian kita akan masuk pada bagian uji normalitas. Nah, kita lihat dulu uji normalitasnya. Tadi kan kita sudah melakukan uji normalitas. Nah, pada kolom Shapiro-Wilk itu kita ada kriteria pengambilan keputusan. Nah, jika p-value-nya itu lebih besar daripada 0,05, maka datanya itu terdistribusi normal. Tapi kalau misalnya p-value-nya itu lebih kecil daripada 0,05, maka data tersebut itu tidak terdistribusi normal. Nah, di sini kita bisa lihat kalau sebelum ujian itu 0,007, saat ujian itu 0,88, dan setelah ujian itu 0,15. Nah, jadi kita bisa lihat di sini bahwa eh, kita bisa lihat di sini kalau 0,007 itu lebih kecil daripada 0,05, dan 0,015 itu juga lebih kecil daripada 0,05. Sedangkan untuk saat ujian itu nilainya 0,088. Artinya saat ujian itu p-value-nya itu lebih besar daripada 0,05. Sedangkan sebelum dan setelah ujian itu lebih kecil daripada 0,05. Dengan demikian, uji tersebut tidak semua pengukuran asumsinya itu terdistribusi normal. Kemudian kita lanjut pada bagian di sini assumption. Di sini kita bisa melihat nilainya itu 0,971. Kemudian p-value-nya 0,665. Sama dengan uji normalitas tadi, jika nilai p-value-nya itu lebih besar daripada 0,05, maka asumsi tersebut terpenuhi. Tapi kalau lebih kecil daripada 0,05, maka asumsi tersebut tidak terpenuhi. Karena di sini p-value-nya 0,665, yang berarti lebih besar daripada 0,05, artinya eh, asumsi tersebut terpenuhi. Kemudian kita lanjut pada tabel repeat measure ANOVA. Nah, kriteria pengambilan keputusan jika p-value-nya itu lebih besar daripada 0,05, maka H0-nya itu diterima, yang berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Tapi kalau misalnya p-value-nya itu lebih kecil daripada 0,05, maka itu tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Oke. Nah, berdasarkan hasil output di sini, kita bisa melihat nilai F-nya itu 197 dengan p-value 0,001. Dengan demikian, H0-nya itu ditolak dan HA-nya itu diterima. Artinya, terdapat perbedaan tingkat stres mahasiswa yang signifikan pada ketiga waktu pengukuran, yaitu sebelum ujian, saat ujian, dan setelah ujian. Kemudian, untuk kita membaca bagian post hoc-nya. Kita tadi juga sudah melakukan post hoc test.
Nah, post hoc test sendiri itu digunakan untuk mengetahui pasangan waktu pengukuran mana yang memiliki perbedaan secara signifikan. Nah, untuk kriteria pengambilannya itu jika nilai P-nya itu lebih kecil daripada 0,05 maka terdapat perbedaan. Tapi kalau lebih besar daripada 0,05 maka tidak terdapat perbedaan. Nah, kita bisa lihat di sini. Tadi itu satu kan sebelum ujian, dua itu saat ujian, dan tiga itu setelah ujian. Nah, eh, saat sebelum ujian dengan saat ujian itu memiliki nilai P2K-nya itu 0,001 yang artinya dia lebih kecil daripada 0,5 sehingga terdapat perbedaan tingkat stres yang signifikan. Kemudian kita lihat lagi sebelum ujian dengan setelah ujian dengan P-nya 0,194 yang artinya itu lebih besar daripada 0,05 yang berarti tidak terdapat perbedaan tingkat stresnya. Kemudian kita lihat lagi di sini bagian saat ujian dengan setelah ujian. Nah, dengan nilai P2K-nya itu 0,001 artinya terdapat perbedaan tingkat stres yang signifikan. Nah, eh, berdasarkan hasil yang telah kita olah, data yang kita olah menggunakan software, kita bisa melihat nilai F-nya itu adalah 197 dengan P-value-nya itu 0,001. Karena nilai P-value itu lebih kecil daripada 0,05, maka H0-nya ditolak dan HA-nya diterima. Nah, jadi kita bisa simpulkan kalau terdapat perbedaan tingkat stres mahasiswa pada tiga waktu pengukuran, yaitu sebelum ujian, saat ujian, dan setelah ujian. Nah, kemudian pada hasil post hoc nya tadi menunjukkan adanya perbedaan eh, antara sebelum ujian dengan saat ujian, kemudian saat ujian dengan setelah ujian, sedangkan antara sebelum ujian dengan setelah ujian itu tidak terdapat perbedaan. Oke, itulah tadi simulasi menggunakan eh, software Jamovi terhadap repeat measure ANOVA. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.